dikira orang-orang tuh pasti yang kayak 18 plus gitu. Ternyata malah bermanfaat sekali buat kita. Jadi kita bisa tahu info baru tentang film itu. Nah, di film itu sendiri kita akan tanya kepada Mbak Irma, apa aja sih yang ada di isi film tersebut? Kalau yang saya baca, yang saya nonton ya, di film itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Apa tuh kelebihan dan kekurangan yang berdurasi? Kalau kelebihannya itu ya bisa membantu masyarakat untuk mengakses aliran listrik kan. Sekarang kan zamannya modern, nggak kayak dulu kayak lampu kita gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya itu tuh banyak sih daripada kelebihannya itu. Kayak misalnya masalah lingkungan, masalah sosial, masalah ekonomi, sampai masalah kesehatan pun itu yang terjadi di lingkungan tersebut. Enggak. Tidak. Oke. Nah, jadi gitu ya, banyak banyak kekurangannya dan juga banyak kelebihannya. Nah, jadi ternyata banyak juga ya kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kita akan bahas untuk solusinya. Gimana sih caranya agar kita tuh dapat mengurangi kekurangannya. Nah, malah kita tuh bisa menambah kelebihannya. Nah, untuk Bapak sendiri gimana solusinya? Baik, itu kan kejadiannya tuh saat era Pak Jokowi sama Pak Prabowo gitu ya. Terus di situ juga diteruskan mereka beradu argumen bahwasanya kedua-duanya ini juga sangat kuat sekali untuk apa ya, secara garis besarnya tuh emang biar ini itu berjalan dengan baik gitu loh. Tidak ada yang dirugikan seperti itu. Nah, menurut saya solusi terbaik juga seperti beliau itu. Kemudian tentunya itu adanya keseimbangan antara atasan dan juga bawahan. Maksudnya itu yang punya wewenang tertinggi itu harus juga tahu lah ya, yang bawah itu juga gimana, seperti itu harus ikut merasakan lah ya. Terus kemudian untuk lebih apa ya, lebih dimatangkan lagi lah, walaupun itu sampai, tapi lebih baik dianalisis dulu apakah itu dampaknya itu menyebar dengan luas atau tidak itu. Kalau berkepanjangan kasihan juga kan yang di lingkungan itu. Oke, jadi gitu ya. Nah, dari kesimpulannya nih, jadi di film Seksi Killer ini, jadi kita tuh awalnya kita kiranya 18 plus, ternyata malah bikin kita tuh jadi nambah iya. Nah, di dalamnya juga banyak kelebihan dan kekurangan yang disebutkan sama Mbak Irma tadi, dan juga solusinya sudah dijelaskan oleh Kak Karen. Gimana sih biar kita tuh bisa mengurangi kekurangannya ini dan bisa menambah kelebihan yang ada di sana. Oke, mungkin cukup di sini saja perbincangan kita kali ini. Bisa lanjut di next time berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah talk review film anak manusia negeri ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wahabisha Putri Syukur dan saya ditemani oleh Bapak Mita Cantik Soleha. Yang sebelah kanan saya adalah Nurul Lasana. Hai. Sebelah kiri saya adalah Cynthia yang akan mereview film ini. Soal kajian. Oke. Pertanyaan pertama adalah bagaimana tanggapan dari film tersebut? Saya dulu enggak bukan tanggapan saya. Film ini cukup menarik ya, di mana ada seorang kelompok bukan copet dan juga ada seorang pemuda yang sarjana, di mana di kampungnya itu pendidikannya sudah dianggap tertinggi. Dan ya karena kenapa dia tertinggi, karena susahnya cari pekerjaan. Untuk apa sarjana tapi nggak dapat pekerjaan gitu kan. Jadi ini pemuda ini cari kerja, udah dapat jabat, terus ketemu si copet yang nyopet, terus dari mana? Aku capek juga jangan kerja, nggak ada pekerjaan kan? Kamu udahnya nyopet. Tapi dengan itu mereka ketemu dan pemuda ini malah pikiran untuk ini
fungsinya di sana. Kalau Mbak Sinya? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya film ini cukup menarik sekali ya. Cuman yang jadi plus-minusnya sendiri itu ketika dari seorang guru tersebut yang sarjana yang sedang berusaha untuk meningkatkan keadaan mengembangkan apa namanya masyarakat sekitar agar tidak membudidayakan copet, tetapi malah menggunakan gaji untuk memberikan kepada orang tuanya. Itu adalah menurut saya kurang pantasnya di situ, karena iya hasil copet sendiri itu dikasih ke orang tuanya. Nah di situ juga orang tuanya itu tahu gitu ternyata bahwa uang yang mereka makan itu hasil dari copetan itu. Ya, jadi rasanya juga kontra gitu kan. Kamu boleh itu ngajar anak gitu, ngembangin bakat mereka, tapi nggak dengan gajinya apa, hasil itu hak orang. Dari belum tersebut apakah ada pro kontra? Gimana tanggapan? Pada tadi ya itu ya, boleh ngajar anak itu mengembangkan bakatnya gitu kan, mengasah skillnya, tapi tidak dengan gajinya tadi. Terus juga seharusnya pemerintah juga gini, anak-anak itu udah berusaha cari jalan yang salah yang nggak nyopet lagi, tapi pas udah ngasok ini harusnya mereka keluar dari zona-zona kayak haram gitu kan, tapi malah nggak jadi karena mau ngasong cari halal gitu kan. Tapi malah ditangkap satpol pp mau dikejar-kejar sampai ada kan satu anak mau nyopet lagi kan, itu nyarisnya harusnya bukannya dibantu tapi malah masih ditekan gitu. Kan sebenarnya tuh nggak lucu gitu kan. Cuman kenapa dari anak-anak ini yang mereka berusaha meninggalkan ilmu kalau kebaikan malah mereka tangkap, sedangkan dari pejabat-pejabat yang berani korupsi itu malah mereka nggak berani menghindar. Korupsi lebih parah, nggak cuma 100-200 sampai 271 triliun. Iya. Lucunya tuh di sana. Miris. Lalu dengan film tersebut apakah ada tokoh tertentu yang dimiliki menarik untuk menonton Kalau dari saya ada yaitu dari bapak-bapaknya atau Pak Ade juga lagi itu dari orang tuanya buruk, dari orang tuanya Pipit sendiri ketika mereka berusaha ingin mengetahui pekerjaan anak mereka dan setelah mereka mengetahui malah yang dilihat itu bukan sesuai yang diharapkan mereka. Jadi itu tuh menurut saya ketika si Muruk dan teman-temannya ini berhasil ingin menghilangkan kebodohan-kebodohan di negeri itu, malah dari orang tuanya gak setuju, jadinya kayak memutus jalan dari pikiran Muruk sendiri gitu. Ya. Nah, sebenarnya saya setuju sih kalau orang tuanya boleh jadi, tapi kita nggak cuman. Kalau saya sih lebih ke toko si bapak masuk para copet itu. Bapak masuk kan, gimana bapak itu ngasih para copet itu untuk hidup, dan tapi juga nggak melarang kalau mereka cari jalan salah, dan malah membantu dan mendukung si Muruk ini kalau mengajari, meskipun jadi tidak hanya berpikir kan, soalnya hasil ngasong sama hasil nyopet jauh beda gitu kan. Tapi bapak ini tidak sukarela mau membiarkan anak-anak ini terus berkembang, nggak nyopet terus gitu. Cuma mungkin bapak ini nggak tahu caranya gimana, atau mungkin kurang ini ya ide-ide gitu kan, nggak tahu juga gimana harus mengembangkan mereka. Jadi gitu. Jadi sebenarnya Muruk tadi malah itu tadi akhirnya takut tadi. menurut kakak yang saya, apakah ada pesan moral dari film tersebut? Kalau dari saya, pesan moralnya ini terkhusus untuk para mulut ya, dan jika kalian punya pemikiran untuk mengembangkan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini, dan juga untuk pemerintah, ini untuk pemerintah ya, tolong lebih perhatian lagi kepada ini rakyat-rakyatnya gitu kan, soalnya ini sekali kan harus moralnya ini terkhusus untuk para mulut ya, dan jika kalian punya pemikiran untuk
mengembangkan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Dan juga untuk pemerintah, ini untuk pemerintah ya, tolong lebih perhatian lagi kepada ini rakyat-rakyatnya gitu kan. Soalnya miris sekali kan, harusnya di saat orang mau mencari hal seperti kalau ngamen sih juga enggak ya, tapi kalau kayak ngasem itu sebaiknya lebih perhatian lagi. Jika emang ngasem itu tidak boleh, tolong kasih mungkin buka toko gitu kan, mengembangkan mereka untuk meningkatkan keuangan keekonomian mereka. Jadi bisa moralnya, walaupun kamu itu dianggap salah, jangan berhenti walaupun kamu dianggap salah, karena jika yang kamu lakukan itu benar, maka teruskan. Saya juga setuju karena pesan moral saya yang saya pilih juga di luaran itu masih banyak sekali anak-anak yang kekurangan pendidikan itu karena biaya, dan juga ada orang yang terlalu bersarjana namun tidak mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak menjamin kita mendapatkan pekerjaan yang layak, namun adanya kita usaha itu yang menjamin adanya kita mendapatkan pelayanan tersebut. Sekian dari kami. Thank you dalam waktu 9 menit. Jadi sebenarnya film ini enggak lucu, bikin kesel. Sekian dari kami ya. Sekian dari kami. Dan Ananda Marcella. Cukup sekian dari kami. Saya Irma. Saya Nisa Fernanda Putri. Saya Nurul Hasanah. Saya Mahamsyah. Saya Karina Lasiawati. Dan saya Cynthia Fikaratul Alawiyah, serta editor kita yang paling cantik, Ananda Marcella. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri.